Oke, baik. Selamat pagi untuk para usiawan semuanya ya. Bersyukur di pagi hari ini kita bisa kembali datang ke persekutuan. Nah, senang ya lihat Bapak dan Ibu sekalian bisa sehat dan di pagi hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi yang baik ini kami para usiawan bisa kembali berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan usia indah. Meskipun melalui Zoom, kami bersyukur kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan saling menguatkan di dalam doa. Mohon Engkau yang penuhi kami dengan sukacita, dan tolonglah kami di dalam mendengarkan firman Tuhan di saat ini, agar kami dapat duduk dengan tenang, fokus, mendengarkan firman-Mu, sehingga kami juga dapat mengerti, dapat memahami firman Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Inilah doa dan seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 4 ya. Oke. Ibrani pasal 11 ayat 4. Oke, saya akan bacakan bagi kita sekalian, tapi Bapak Ibu bisa ikuti ya. Ibrani pasal 11 ayat 4, firman Tuhan berkata, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, amin untuk pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Nah, judul tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, judul renungan kita di pagi hari ini yaitu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang ibadah, coba kita pikirkan apa yang dimaksud dengan ibadah. Nah, pernah tidak Bapak Ibu berpikir tentang apa itu ibadah? Nah, kalau kita melihat sekilas tentang arti kata ibadah ini, atau bahkan kita melihat di dalam Alkitab, kata ibadah di sini berarti mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Artinya ibadah kita persembahkan dalam bentuk memberikan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, ini secara umum. Nah, ketika kita berbicara tentang pelayanan ibadah, artinya kita melakukan sesuatu
mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan sebagai respon terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Jadi ketika kita berbicara tentang ibadah atau pelayanan ibadah, kita melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Nah, kenapa kita perlu melakukan? Karena menunjukkan respon kita kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita. Nah, di dalam ibadah tentu Tuhan menuntut ibadah yang berkenan kepadanya, bukan ibadah yang dilakukan sembarangan saja. Nah, ketika kita berbicara tentang ibadah yang berkenan kepada Tuhan, tentu ini adalah ibadah yang semestinya dirindukan oleh setiap kita orang-orang percaya. Nah, saya percaya kita semua sudah percaya kepada Tuhan, kan? Ketika kita berbicara tentang ibadah yang berkenan kepada Tuhan, kita bertanya, apa sih maksudnya ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Nah, ibadah yang berkenan kepada Tuhan di sini artinya bahwa ibadah atau kegiatan yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, diterima oleh Tuhan. Artinya yang meninggikan Tuhan, yang memberikan rasa hormat kepada Tuhan. Nah, tentu ini adalah kerinduan kita semua sebagai orang-orang percaya. Nah, kita datang beribadah kepada Tuhan, mungkin setiap hari Minggu kita datang ke gereja, kita datang ke persekutuan setiap hari Minggu. Tentu kita rindu bahwa ibadah kita berkenan kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan. Nah, tidak ada orang percaya yang ketika datang ke gereja, dia tidak merindukan akan berkat dari Tuhan, tidak merindukan akan ibadahnya diterima oleh Tuhan atau tidak. Nah, tentunya tidak, ya. Kita semua rindu bahwa ibadah yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, nah, bagaimana kita bisa memberikan ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Apa sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang percaya ketika kita datang beribadah dan ibadah kita itu menyenangkan hati Tuhan? Nah, tentu hal yang pertama yang kita lihat di sini, khususnya dari teks firman Tuhan, memberitahukan kepada kita kunci utamanya, yaitu iman. Oke, di sini firman Tuhan katakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, kata iman di sini artinya sungguh-sungguh percaya. Oke, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah, dialah sang pencipta kita, dialah Allah yang memelihara kita, dan terlebih dia adalah Allah yang telah menyelamatkan kita. Allah yang telah rela datang ke dunia ini, hidup secara sempurna, dia mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia bukan hanya saja mati dikuburkan, tapi dia bangkit, hidup kembali untuk memberikan kita pengharapan hidup yang kekal di sorga. Nah,
Ketika kita mendengar Injil, kita percaya kepada itulah iman. Ya, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Nah, iman inilah yang menyelamatkan dan kita harus mempunyai iman ini di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak memiliki iman, kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka segala hal yang kita kerjakan, ibadah kita itu tidak akan berkenan kepada Tuhan, tidak akan diterima oleh Tuhan. Oke, jadi kuncinya adalah beriman, percaya. Nah, pertama-tama apakah Bapak Ibu semua sudah sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, kalau belum percaya, maka waktunya untuk percaya kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk percaya kepada Tuhan, akui Dia sebagai Tuhan. Karena kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak beriman kepada Tuhan, maka ibadah kita selama ini, walaupun kita datang ke gereja setiap hari Minggu, akan menjadi sia-sia. Tidak diterima oleh Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Walaupun secara fisik, secara tubuh kita di gereja. Nah, ibadah kita tidak akan diterima oleh Tuhan. Dikatakan di sini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa ini Habel, siapa ini Kain? Nah, kita ingat ya di dalam kitab Kejadian pasal 4, ya, pasal 4 kita melihat di situ Alkitab mencatat bahwa ketika Adam dan Hawa mereka bersetubuh dan Hawa mengandung lalu melahirkan seorang anak yaitu Kain, kemudian melahirkan anak yang lainnya bernama Habel ya. Jadi ini adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, ketika mereka bertumbuh menjadi orang dewasa dan Kain, Alkitab mencatat bahwa dia menjadi seorang petani. Artinya dia bekerja di ladang, menanam gandum ataupun sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Nah, sementara Habel, adiknya dikatakan dia seorang penjaga ternak. Artinya dia menjaga kawanan domba, sapi, kambing, dan yang lainnya. Jadi Tuhan memberikan mereka sebuah pekerjaan kepada mereka ini. Tapi Alkitab mencatat bahwa ketika setelah beberapa waktu mereka datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban mereka kepada Tuhan. Nah, mempersembahkan korban adalah bagian dari ibadah yang Tuhan tuntut dari umatnya. Oke, jadi Kain beribadah kepada Tuhan dan mereka membawa persembahan dan korban kepada Tuhan. Nah, ingat, persembahan atau korban ini bukan sembarangan. Oke, Tuhan sudah tetapkan persembahan yang seperti apa yang Tuhan minta dari umatnya. Kalau kita membaca bahwa persembahan korban yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang ada darahnya, lembu atau
kambing atau domba, ya. Jadi di sini ketika Kain dan Habel mereka datang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Kain? Kain dia membawa segala hasil kebun-kebun, tanam-tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran kepada Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sementara Habel dia mempersembahkan segala sesuatu ternak yang dimilikinya, domba, kambing dan sebagainya. Nah, mereka membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka berikan kepada Tuhan. Ini adalah bentuk ibadah mereka. Sesuatu yang mereka kerjakan. Nah, tetapi kita melihat di sini bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menerima persembahan Habel. Ingat persembahannya Habel yaitu dalam bentuk kambing, domba. Persembahan Kain berupa sayur-sayuran diberikan kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah menerima persembahan Habel. Sementara persembahan Kain ditolak. Nah, artinya Allah senang kepada ibadah yang dilakukan oleh oleh Habel. Sementara ibadah yang dilakukan oleh Kain ditolak oleh Tuhan. Padahal mereka sama-sama memberikan yang terbaik. Nah, kenapa Tuhan kemudian memilih untuk menerima persembahan yang diberikan oleh Habel? Nah, kuncinya tadi adalah iman. Oke, ingat, iman, percaya. Habel dia percaya kepada Tuhan Allah. Nah, apa bentuk iman yang ditunjukkan oleh Habel? Melalui persembahan, melalui ibadahnya. Nah, Habel dia memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sehingga melalui korban, persembahan yang diberikan kepada Tuhan menunjukkan imannya kepada Tuhan Allah. Nah, kalau kita membaca ya di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa apa yang dilakukan oleh Habel di sini menunjukkan sikap yang memperhatikan perintah Tuhan. Bahkan ketika dia beribadah kepada Tuhan, dia fokus memperhatikan firman Tuhan. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, contohnya Habel, dia datang dengan persembahan yang sesuai dengan perintah Tuhan, berupa kambing domba, berupa lemak-lemak domba yang harus dibakar. Dan itu adalah menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang Tuhan perintahkan. Sementara Kain, dia tidak peduli akan perintah Tuhan. Dia tidak percaya kepada perintah Tuhan. Sehingga dia pikir dengan membawa sayur-sayuran hasil kebunnya, dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, tidak demikian. Tuhan telah menentukan sikap seperti apa yang dia mau dari umatnya ketika datang beribadah kepada Tuhan. Iman adalah kunci agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi iman kita harus tunjukkan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan dalam beribadah kepadanya. Nah, kita mungkin bertanya, bisa tidak kita menyenangkan hati Tuhan dengan kita mengakui kita percaya kepada Tuhan, tapi kita beribadah, kita tidak memperhatikan firman Tuhan dalam ibadah kita.
Nah, tidak ya Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka di dalam ibadah kita, kita juga harus memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus menunjukkan sikap yang sopan, sikap yang hormat kepada Tuhan Allah kita. Nah, kalau kita membaca lagi apa yang terjadi, respon daripada Kain setelah dia mengetahui bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, bahwa dia menjadi marah. Timbul kebencian di dalam hatinya. Bahkan dia berencana untuk membunuh adiknya sendiri. Dan bukan hanya saja dia merencanakan, tetapi dia memanggil adiknya untuk pergi ke kebun dan dia membunuh adiknya Habel. Berakar daripada hati yang tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tidak memperhatikan firman Tuhan. Ketika dia datang beribadah kepada Tuhan dan ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan, dia melakukan hal yang lebih jahat, itu membunuh adiknya sendiri. Nah, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu dari contoh Habel, banyak orang yang datang ke gereja. Ya kan, setiap hari minggunya mereka datang beribadah. Seolah-olah mereka menunjukkan ibadah mereka kepada Tuhan. Tetapi banyak yang tidak percaya kepada Tuhan di dalam hatinya. Nah, apakah ibadah yang demikian berkenan kepada Tuhan? Tidak. Nah, kita mau seperti Habel ya. Dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan bukti daripada imannya, dia memperhatikan bagaimana dia beribadah kepada Tuhan. Bahkan ketika dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, memberikan persembahan korban kepada Tuhan, dia pastikan bahwa itu sesuai dengan perintah Tuhan. Dia memperhatikan firman Tuhan dan dia percaya taat kepada perintah Tuhan. Sehingga dia dan korban yang dipersembahkan oleh Habel itu menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang dilakukan oleh Habel diterima oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena didasari oleh iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini bahwa imanlah yang menjadi kunci mengapa ibadah Habel diterima oleh Tuhan. Percaya. Oke? Kemudian bukan hanya saja dia percaya kepada Tuhan, tapi dia taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak melakukan sesuatu hal yang menurut dia baik di matanya sendiri. Tetapi apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Habel. Ya, ia juga memperhatikan sikap yang benar dalam beribadah. Ya, dia membawa persembahan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dia datang dengan sikap yang sopan, dengan fokus memperhatikan perintah-perintah Tuhan dengan detail. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan hati kita untuk
memberikan ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memberikan ibadah kita agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus persiapkan hati dan pikiran kita. Kita tahu bahwa kita mau datang hari Minggu, kita harus datang ke gereja. Nah, jauh sebelum jamnya, bagaimana kita mempersiapkan hati dan pikiran kita? Ketika kita di rumah, ketika pagi hari, apakah kita sudah mempersiapkan hati kita? Fokuskan pikiran, sebentar lagi saya mau pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Adakah kita mempersiapkan diri kita dengan baik untuk datang kepada Tuhan? Adakah kita berdoa sebelum kita datang ke gereja? Adakah kita dengan hati yang bersukacita kita mau datang untuk menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan? Atau mungkin kita yang sudah bertumbuh di dalam gereja ya, banyak kali atau sering kali kita merasa bahwa hari Minggu tidak ada bedanya dari hari yang lain. Atau bahkan ke gereja kita merasa bahwa itu hanya sebagai rutinitas. Oh, karena hari Minggu ini, maka saya harus datang ke gereja. Tapi tidak ada pemikiran dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa kita datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan Allah, untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia atas kebaikannya. Kita datang ke gereja dengan tidak ada persiapan. Walaupun secara fisik kita pakai baju yang bagus, kita mandi misalkan, kita sarapan. Tapi hati kita, pikiran kita tidak sepenuhnya siap untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, apakah selama ini ketika kita datang beribadah, ketika kita beribadah ke gereja maupun persekutuan, kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, setiap Sabtu kita ada persekutuan kan? Nah, apakah tadi pagi kita dengan hati yang bersungguh-sungguh kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Adakah sebelum kita join Zoom, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya agar saya bisa duduk tenang, fokus, mendengarkan firman Tuhan? Nah, ada tidak kita mempersiapkan hati kita? Lalu yang kedua, bagaimana agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan itu fokus hanya untuk menyembah Tuhan. Ya, namanya kita datang beribadah kepada Tuhan kan. Artinya kita mau fokus menyerahkan seluruh hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan Allah, untuk menghormati, memuliakan Tuhan. Jadi hati dan pikiran kita fokus untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, untuk ibadah kepada Tuhan. Kita tidak akan terganggu oleh hal-hal yang bisa membuat kita bisa hilang fokus. Ya. Kita tidak akan merasa terganggu oleh hal-hal yang di luar daripada ibadah kita kepada Tuhan. Bahkan ketika di Zoom ini, ya, banyak hal yang bisa membuat kita hilang fokus. Ya kan Bapak Ibu? Karena kita hanya melihat layar kecil di HP. Nah, ada tidak kita fokus memperhatikan
ibadah kita. Ketika puji-pujian mulai, ada tidak kita ikut memuji Tuhan, bernyanyi ketika berdoa, ada tidak kita ikut berdoa kepada Tuhan. Atau sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Ada tidak kita fokus mendengarkan firman Tuhan, memberikan seluruh perhatian kita kepada pendengaran firman Tuhan, hati dan pikiran kita. Nah, kalau ketika kita fokus, maka kita tidak boleh sambil makan. Ya. Kita tidak boleh sambil tidur atau main HP atau duduk seperti kita lagi duduk di warung kopi dengan santai angkat kaki sebelah. Karena kita mau beribadah kepada Tuhan, ya kan? Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana kita menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita sambil makan, kita sambil minum kopi. Apakah ini menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada Tuhan? Apakah kira-kira Tuhan berkenan kepada kita ketika kita beribadah tapi kita sambil makan atau bahkan kita sambil tidur atau kita main HP, kita lihat video-video yang lain yang tidak berhubungan dengan ibadah kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kalau kita secara manusia saja, kalau ada misalkan gubernur datang dan dia undang kita, atau presiden misalkan yang lebih tinggi ya, datang mengundang kita untuk datang ke rumah secara pribadi. Bisa tidak kita tunjukkan sikap yang tidak hormat? Kita sambil makan ketika dia berbicara. Ketika kita sambil tidur ketika berada di depannya. Kira-kira sikap yang demikian sopan atau tidak? Nah, tentu kita secara manusia bisa menilai ya, hal yang demikian tidaklah sopan. Dan tentu ketika orang melihat, tentu ini adalah hal yang tidak berkenan, tidak menyenangkan. Nah, apalagi dengan Tuhan Allah kita. Dia adalah Allah yang melihat. Ingat Bapak Ibu ya, Allah yang kita percaya adalah Allah yang melihat apa yang kita kerjakan. Mungkin saya tidak bisa lihat Bapak Ibu di rumah. Pastor Joni, Deacon Joni pun tidak bisa melihat Bapak Ibu yang ada di rumah. Tapi ingat Tuhan, dia melihat apa yang kita sedang lakukan di rumah. Ataupun ketika kita sedang ibadah di gereja. Nah, apakah kita fokus? Apakah kita memberikan hati dan pikiran kita sepenuhnya untuk Tuhan? Ingat, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang diterima oleh Tuhan, yang menyenangkan hatinya. Tentu ibadah yang berkenan yang menyenangkan hati Tuhan menuntut sikap dari kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana sikap kita dalam beribadah, dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ada orang-orang yang datang ke gereja ketika mendengarkan firman Tuhan. Hal yang pertama yang mereka lakukan mengecek HP mereka. Lihat video, lihat WhatsApp. Lalu sharingkan video yang tidak ada hubungan dengan ibadah. Apalagi mungkin ketika firman Tuhan berlangsung, dia sambil minum, sambil makan. Atau bahkan banyak kita lihat ketika firman Tuhan, banyak yang tertidur. Nah, ini menunjukkan sikap apa? Sikap yang tidak hormat kepada
Tuhan. Artinya kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kita tertidur? Karena kita tidak mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Atau kita berbicara kepada teman sebelah yang duduk di sebelah kita. Ngobrol ketika ibadah berlangsung. Nah, apakah hal yang demikian baik, menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mau ibadah kita itu berkenan kepadanya. Tapi bagaimana sikap kita dalam beribadah kepadanya? Adakah kita memberikan hati dan pikiran kita untuk meninggikan, memuliakan Tuhan? Nah, kalau kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, fokus mengikuti ibadat, tidak ada hal di luar daripada ibadah yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Tidak juga orang yang mungkin turun ke toilet dapat mengganggu konsentrasi kita. Kita tetap fokus beribadah kepada Tuhan. Nah, apakah kita memiliki sikap yang demikian, Bapak Ibu? Bahkan sekarang ketika kita mendengarkan firman Tuhan di persekutuan, baik melalui Zoom ataupun tatap muka, apakah kita fokus mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau sikap kita menunjukkan sikap yang hormat kepada Tuhan, kita memberikan hati, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, tentu Tuhan akan senang dan Dia akan menerima ibadah kita. Dan Dia akan memberkati kita dan Dia akan menolong kita untuk bertumbuh. Seperti halnya tadi ibadah yang Habel berikan kepada Tuhan didasari oleh iman, percaya kepada Tuhan. Lalu disertai dengan sikap yang sopan ketika dia beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan senang kepada ibadah, menerima ibadahnya. Dan Tuhan memberkati dia. Nah, Bapak Ibu, tidak senangkah kita ketika ibadah kita diterima oleh Tuhan Allah kita? Tentunya ya, saya pribadi tentu senang. Apalagi ini adalah Tuhan Allah yang maha tinggi, maha kuasa. Dia menerima ibadah kita, manusia yang berdosa. Siapa sih kita? Kita orang berdosa. Tapi Tuhan senang kepada kita ketika kita beribadah kepada Dia dengan sopan, dengan taat kepada perintah Tuhan. Dan Dia juga tentunya tidak segan-segan untuk menolong kita dan memberkati kita semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita ya, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Ingat, kita harus koreksi hati. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ketika kita datang beribadah apakah kita mempersiapkan hati kita? Atau bahkan ketika kita di gereja, apakah kita memberikan seluruh hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan? Dengan sikap yang benar, sikap yang sopan, maka Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Ya, kiranya Tuhan yang menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini dan kita dapat melakukannya di dalam hidup kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, ampunilah kami jikalau selama ini di dalam beribadah kepada Tuhan kami tidak fokus, tidak menyerahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya untuk
memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Allah kami. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Jika selama ini dalam ibadah kami kepadamu tidak didasari oleh iman, tidak didasari oleh sikap yang taat dan sopan kepada firman-Mu, ampuni kami. Perbaharuilah hati dan pikiran kami, agar mulai sekarang kami bisa mengetahui bahwa ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami perlu mempersiapkan hati dan pikiran kami. Ketika kami beribadah kepadamu, kami beribadah dengan fokus, dengan penuh konsentrasi, sehingga ibadah kami bisa berkenan kepada Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan, dan bisa diterima oleh Allah kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami di jam doa dan sharing, agar segala hal yang kami sharingkan, kami doakan bisa mendatangkan sukacita bagi kami semua. Berkatilah semua para usiawan, berikan kesehatan, kekuatan selalu, dan bahkan sukacita untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Bantulah para usiawan agar mereka bisa hidup bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik.